Hai, perkenalkan nama saya Kesit Budi Kusumo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat website bertemakan catering dengan Bootstrap. Untuk contoh website bisa diakses pada link filmcatering.cf. Seperti ini preview dari website filmcatering.cf. Selanjutnya saya akan bahas tentang kode program HTML, CSS dengan Bootstrap. Untuk kode di sini menggunakan HTML, CSS dan Bootstrap versi 3. Untuk halaman ada 6, yaitu index.html, harga.html, pesan.html, profil.html, galeri.html, kontak.html, dan untuk CSS menggunakan dengan nama file style.css. Pertama saya akan bahas tentang index.html. File ini yang akan menjadi file home dari website filmcatering.cf. Untuk HTML-nya diawali dengan sintaks kode doctype HTML. Kemudian dilanjutkan dengan tag htm lang sama dengan id. Ini untuk menunjukkan bahwa halaman website ini menggunakan bahasa Indonesia dengan singkatan ID. Selanjutnya ada tag head, itu berisikan tentang tag meta charset UTF-8. Selanjutnya tag title, yaitu Film Catering Malang Strip Indonesia. Kemudian meta name description, ini berisikan konten resmi perusahaan catering Film Catering. Terus meta name author, yaitu Kesit Budi Kusumo. Dan meta seperti description, author, title itu akan dilihat oleh search engine seperti Google. Kemudian untuk meta name viewport akan digunakan sebagai responsif dari Bootstrap. Kemudian di sini ada 4 link href, yaitu untuk melingkan atau mengimport Bootstrap CSS, Bootstrap Theme CSS, dan style CSS yang kita buat. Untuk Bootstrap sendiri kita harus mendownloadnya terlebih dahulu di website getbootstrap.com. Nah, di sini ada pilihan menu download Bootstrap. Nah, untuk menggunakan Bootstrap, kita bisa mendownloadnya manual dan memasukkannya ke file di direktori web. Atau bisa juga menggunakan Bootstrap CDN, yaitu kita tinggal mengimport langsung dari web. Kemudian selanjutnya di sini ada style, yaitu CSS di dalam head. Sebagai contohnya ada Jumbotron, testimonial carousel, itu kita akan bahas nanti. Terus ada script, JavaScript, yaitu untuk chat online, fitur chat online di website filmcatering.cf. Untuk chat online ini saya menggunakan talk.to. Ini merupakan sistem online chat yang gratis. Setelah itu, setelah tag head dilanjutkan dengan tag body. Untuk tag pertama yaitu tentang navbar. Di sini
navbar berfungsi sebagai menu utama navigasi dari filmcatering.cf. Sebagai contoh seperti ini. Ini merupakan navbar dari website filmcatering.cf, yaitu berisikan logo Palm Catering beserta link navigasi dari website, yaitu home, harga, pemesanan, dan sebagainya. Untuk membuat navbar, maka kita perlu membuat tag div. Tag div, di dalam tag div kita memasukkan class, dan di class ini menggunakan navbar, navbar default, navbar fixstop. Keyword navbar, navbar default, dan navbar fixstop itu sudah tersedia dari dokumentasi di Bootstrap. Oleh karena itu bisa dilihat di website Bootstrap tadi. Sebagai contoh, pilih komponen. Di sini ada pilihan fitur-fitur yang disediakan oleh Bootstrap. Untuk navbar bisa dilihat pada di sini nav dan navbar. Dalam website catering ini saya menggunakan default navbar, yaitu navbar yang secara default disediakan oleh Bootstrap. Di sini sudah disediakan contoh kode dari dokumentasi Bootstrap, yaitu memakai kelas navbar dan navbar default. Kemudian navbar fixstop digunakan agar navigasi bar tadi tetap berada fix di atas dari halaman web. Seperti ini, jika kita scroll dari ke atas dan ke bawah, dia tetap posisi di atas. Terus lanjut. Kemudian ada div class bernama container. Ini nanti akan menjadi pembungkus dari isi dari navbar. Di dalam kelas container terdapat tag A, yaitu dengan class navbar brand dan text muted. Dengan class navbar brand ini berisikan tentang logo dari website. Untuk menampilkan logo website menggunakan tag img dengan atribut source berasal dari direktori img/logo2.png dengan atribut height 80 pixel dan link mengarah ke file index.html. Selanjutnya terdapat tag div dengan class collapse dan navbar collapse. Ini berfungsi untuk menampilkan link navigasi secara responsif pada berbagai ukuran layar monitor. Mulai dari ukuran layar terkecil seperti mobile, seperti handphone, sampai ke PC desktop yang layarnya besar. Di dalam div class collapse terdapat unordered list dengan class nav, navbar nav, dan navbar right. Ini akan berfungsi untuk menampilkan link navigasi website untuk website film catering. Class navbar right untuk mengatur agar link navigasi berada di posisi sebelah kanan dari logo website. Di dalam unordered list terdapat 6 list yang merupakan link navigasi dari website, mulai dari home sampai kontak kami. Di setiap link navigasi terdapat acuan kemana link tersebut. Misal home
itu akan mengacu ke file index.html. Link navigasi harga akan mengacu ke file harga.html, begitu juga seterusnya. Untuk link navigasi home, kita beri class active. Ini berfungsi agar link navigasi tersebut sedang diakses oleh pengunjung yang bersangkutan. Sebagai contoh ini, file home akan terblok warna hijau karena dia sedang dikunjungi. Setelah tag unordered list, saya bahas tentang button yang berada di sini, link navigasi dari navbar. Ini berfungsi ketika layar kecil, yaitu dengan menggunakan tag button dengan atribut type button dan class navbar toggle. Navbar toggle akan berbentuk icon seperti ini, dan data toggle mengacu ke collapse. Dan data target mengacu ke class navbar collapse, yaitu merupakan link navigasi dari website. Nah, di dalam tag button terdapat span class icon bar. Ini berfungsi untuk menampilkan menu navigasi seperti ini. Ada home, harga, pemesanan, dan sebagainya. Setelah navbar, di dalam file index.html terdapat jumbotron. Ini untuk menampilkan main heading dari website. Pada contoh website, jumbotron adalah ini, yang terdapat tulisan Pelem Catering Fresh Preben Indonesia. Ini merupakan jumbotron. Untuk membuat jumbotron, kita perlu membuat tag div dengan class jumbotron. Di dalam class jumbotron terdapat tag div juga dengan class container, yaitu merupakan isi dari jumbotron. Di dalamnya terdapat tag heading 1, yaitu Pelem Catering sebagai text heading. Kemudian terdapat tag paragraph, yaitu P, dengan class lead. Ini berisi tentang moto dari website. Kemudian dilanjutkan dengan button, yaitu berisikan tulisan pesan dan cek harga. Untuk pesan, itu menggunakan tag A dengan class button, button success, dan button large. Button success akan membuat button berwarna hijau seperti ini, dan button large akan membuat button dengan ukuran yang besar. Untuk href kita isikan pesan.html. Dengan begini, jika button diklik akan mengarah ke link HTML ke pesan.html. Begitu juga dengan button cek harga. Yang membedakan adalah pada class button cek harga menggunakan button default. Ini akan memberi warna button cek harga putih secara default dan mengacu ke link HTML harga.html. Selanjutnya terdapat div dengan class container. Ini merupakan konten utama dari website. Untuk pertama, konten berisi tentang kami atau profil dari perusahaan. Untuk membuatnya, saya membuat div dengan class row. Row di sini berfungsi untuk membuat konten dalam bentuk grid. Sebagai contoh ini, dalam website, grid adalah seperti halnya kolom pada tabel. Di sini saya membuat untuk
profil perusahaan dibagi dengan 2 kolom, yaitu tentang kami dan gambar. Maksimal dari kolom setiap row adalah 12. Oleh karena itu saya akan membagi tulisan dengan gambar 6 dan 6, yaitu terdapat pada div class kolom small 6. SM merupakan singkatan dari small. Di dalam kolom SM6 terdapat tag B dengan class glib icon dan glib icon info sign. Ini berfungsi untuk menampilkan icon seperti ini, yaitu dari icon glib icon. Ini bisa dilihat pada website getbootstrap.com. Untuk mendapatkan glib icon bisa mengakses pada getbootstrap.com components. Di sini terdapat berbagai macam icon, glib icon yang dapat digunakan. Untuk konten tentang kami, saya menggunakan glib icon info sign seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan tag heading 2 dengan style text align center, berisikan teks tentang kami. Text align center akan mengatur posisi tentang kami berada di tengah. Kemudian dilanjutkan dengan teks paragraf yang merupakan isi paragraf profil seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan kolom kedua dengan ukuran 6 juga, yaitu berisi tentang gambar pada kolom profil. Untuk gambar saya menggunakan tag img dengan class image responsive. Dengan image responsive maka gambar akan menjadi responsif pada berbagai ukuran layar. Selanjutnya terdapat grid content untuk kontak seperti ini. Saya juga menggunakan ukuran yang sama, yaitu kolom small 6 untuk kedua kolom. Pada kolom pertama saya menggunakan div class embed responsive. Ini untuk menampilkan peta dari Google Map yang merupakan lokasi dari perusahaan dengan sintaks dari iframe. Ini berasal dari Google Maps. Kemudian dilanjutkan dengan kolom kedua, yaitu untuk menampilkan kontak perusahaan dengan menggunakan glib icon phone out. Dan isi konten dari kontak yaitu berupa nomor telepon, email, dan alamat. Seperti ini. Kemudian pada konten terakhir terdapat konten testimonial. Pada konten testimonial saya menggunakan div class row sama dengan kolom hanya 1, yaitu saya maksimalkan ukurannya 12. Di dalam kolom saya menggunakan glib icon, comment, dan heading 1 berupa kata testimonial. Kemudian saya lanjutkan dengan div carousel untuk menampilkan slider seperti ini, yaitu menggunakan slider carousel. Di dalam slider carousel saya menggunakan div class container, merupakan isi dari slider, dan order list. Di sini menggunakan class carousel indicator. Itu untuk menampilkan indikator page dari slide. Di dalam order list, saya menggunakan list dengan class active, dengan data target, ID dari testimonial carousel, dan data slide itu ke 0. Jadi saya akan mengawali dari slide yang ke 0. Data
carousel indicator ini akan menampilkan semacam tombol seperti ini. Ini untuk navigasi dari slide. Kemudian terdapat list juga testimonial carousel data slide to 1. Ini untuk menampilkan slide selanjutnya dari 0 ke 1. Kemudian dilanjutkan dengan konten dari carousel sendiri, yaitu menggunakan class carousel inner, dan di dalam class carousel inner terdapat class item active. Item ini akan berisi isi dari slide, sedangkan active merupakan slide utama yang akan tampil pertama kali. Di dalam class active terdapat paragraph lead, ini merupakan konten dari testimonial. Kemudian lanjut dengan bagian footer, yaitu saya menggunakan div yang berisi tag paragraf P dengan style font size 1 EM. Di dalam paragraf saya memasukkan teks seperti berikut. Kemudian pada bagian terakhir dari index.html saya memasukkan script, yaitu jQuery dan Bootstrap main.js. Ini digunakan untuk JavaScript dari website. Seperti mengatur control slide, ini juga menggunakan JavaScript dari jQuery. Berikut saya jelaskan tentang file CSS dari index.html, yaitu menggunakan file style.css. Di dalam style.css terdapat seperti berikut. Untuk body, di dalamnya terdapat padding top 80 pixel. Ini untuk memberikan padding atas atau jarak atas sebanyak 80 pixel. Kemudian container, yaitu max width 1000 pixel. Jadi di sini untuk mengatur kontainer dari ujung sini ke sini sepanjang 1000 pixel maksimal. Kemudian jumbotron dengan text align center, yaitu mengatur teks supaya berada di tengah dari jumbotron. Kemudian untuk clip icon digunakan font size 2 EM, yaitu ukuran ikonnya sebesar 2 EM. Terus ada display block, itu menampilkan clip icon secara blok atau sebagai blok. Text align center, yaitu mengatur posisi clip icon pada tengah. Dan warna dengan hex code 07C136. Ini akan mengatur warna dengan warna hijau muda. Kemudian untuk slide carousel diatur tingginya dengan ukuran 500 pixel. Seperti ini. Lalu ada carousel indicator dengan bottom 0, yaitu mengatur indikator ini hampir mendekati bawah dari slider. Kemudian ada carousel indicators dan dot active dengan mengatur background color, yaitu warna backgroundnya seperti ini 222 dari hex code, yaitu warna hitam. Kemudian ada carousel indicators list, yaitu warna listnya juga hitam sama. Kemudian di testimonial carousel dengan text align center, yaitu mengatur posisi teks berada di tengah. Kemudian class item dari testimonial carousel diatur marginnya 30 pixel, yaitu mengatur jarak atas, kiri, kanan, dan bawah.
sepanjang 30 pixel. Kemudian untuk CSS daripada image dengan class image responsive, diatur marginnya dengan 0 auto. Dengan margin 0 auto, maka akan mengatur posisi gambar berada di tengah. 0 ini akan menunjukkan posisi atas bawah, yaitu 0 pixel, dan auto berarti kiri kanan pada posisi tengah, sehingga akan menampilkan gambar pada posisi tengah. Kemudian pada kelas nav terdapat padding top, yaitu jarak atas 15 pixel dan jarak bawah 15 pixel. Sebagai contoh, ada ini salah satu nav, yaitu padding topnya 15 pixel dan padding bottomnya 15 pixel. Kemudian untuk link A pada list di kelas aktif, nav dan navbar diatur background dengan warna hex code sebagai berikut, yaitu warna hijau seperti ini, dan navbar brand padding 0 pixel untuk semua arah, baik dari kiri, kanan, dan atas. Di sini akan diatur 0 pixel. Kemudian untuk konten pada tag paragraf, saya menggunakan atribut font family sans serif agar mudah dibaca, dan font size dengan ukuran 1,5 em. Setelah saya bahas tentang CSS, berikutnya saya bahas tentang file HTML dari harga, yang merupakan harga paket dari catering. Untuk tampilan HTML-nya seperti berikut. Di sini ada navigasi, kemudian jumbotron, dan konten utama dari file harga.html. Untuk kode bisa dilihat berikut. Secara keseluruhan, layout yang digunakan sama dengan index.html, seperti pada head, kemudian navbar, ini sama seperti di index.html. Kemudian untuk jumbotron, di sini pada heading 2 berisi teks harga paket film catering. Dan di dalam tag head terdapat style jumbotron, yang di dalamnya terdapat atribut background linear gradient dengan RGBA 000 0,5. Kemudian untuk URL-nya berupa gambar dari folder image/mainimage.jpg. Dengan adanya linear gradient ini, maka background tampak gelap seperti gambar di sini. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian kontainer, yaitu konten dari web, saya menggunakan content grid dengan row, class row, dan di dalam class row terdapat class column small 12 dan diberi ID hashtag pricing. Di dalamnya terdapat heading 2, yaitu text line center daftar harga. Ini akan menampilkan teks heading 2 daftar harga seperti ini, dan di dalamnya terdapat beberapa class thumbnail dengan caption yang akan menampilkan paket dari catering. Di sini saya memasukkan konten pada bagian caption di thumbnail. Saya menggunakan nama paket dengan heading 4,
kemudian harga dengan heading 5. Untuk konten sebagai pemisah saya menggunakan tag break seperti berikut. Kemudian pada bagian akhir saya sama menggunakan footer dan mengimpor script jQuery. Dengan menggunakan thumbnail akan menampilkan paket-paket dalam ukuran kotak seperti berikut, dan ukuran kotak ini diatur pada style di bagian head. Di sini saya menggunakan thumbnail dengan atribut float left. Ini akan mengatur thumbnail secara float dari sebelah kiri dan display sebagai blok, dan margin sebagai pemisah antar thumbnail 20 pixel. Kemudian untuk kelas caption saya menggunakan width 270 pixel dan height 300 pixel. Kemudian untuk caption heading 4 dan heading 5 saya menggunakan atribut text align center untuk menengahkan posisinya, dan font weight bold. Bold di sini akan memberi ketebalan pada teks heading 4 dan teks heading 5. Selanjutnya saya akan bahas mengenai file pesan.html. Untuk halaman pesan.html, di sini link navigasinya bernama pemesanan. Untuk tampilan dari halaman pemesanan yaitu seperti berikut. Terdapat jumbotron dengan teks pemesanan film catering dan konten berupa form pemesanan. Untuk kode sebagai berikut. Di sini untuk navigasi sama seperti halaman sebelumnya, index.html. Untuk jumbotron perbedaannya pada heading 2 dengan isi pemesanan film catering. Kemudian untuk kelas container berisi content grid dengan kelas kolom small 12. Di dalamnya terdapat tag heading 2 dengan style text align center dengan teks form pemesanan. Ini. Selanjutnya terdapat tag form, yaitu merupakan isi dari formulir. Di sini diberi ID contact form dengan metode post dan actionnya contact.php. Ini merupakan file PHP untuk form, dan role yaitu form. Di dalam tag form terdapat div dengan class messages dan controls. Di dalam ini terdapat class row beserta kolomnya. Untuk yang pertama, kolom pertama berisi nama depan dan kolom kedua berisi nama akhir untuk row pertama, yaitu dengan ukuran masing-masing 6. Di dalamnya terdapat class form group, yaitu untuk menggrupkan antara label dan edit teksnya. Untuk form name dinamai nama depan dan diberi tanda bintang. Dengan tanda bintang berarti mengindikasikan bahwa data isian tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian di dalamnya terdapat tag input dengan ID form name dan type text. Kemudian atribut name-nya bernama name dengan class form control.
Kemudian dilanjutkan dengan atribut placeholder. Masukkan nama depan Anda. Di sini sebagai teks hint untuk memasukkan nilai form atau nilai isian pada form. Kemudian di dalamnya terdapat lagi div class dengan nama classnya help with errors. Jadi apabila tidak diisi isiannya, maka akan menampilkan pesan error seperti berikut: nama depan tidak boleh kosong, atau nama akhir tidak boleh kosong. Untuk isian selanjutnya sama seperti kolom sebelumnya, yaitu nama akhir, cuma bedanya diganti pada teksnya, diganti dengan label tergantung pada isiannya, seperti nama akhir, terus email, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Untuk pemberian ID bisa diatur dengan diubah namanya, dengan begitu juga dengan type, name, beserta placeholdernya. Untuk isian nama depan, nama akhir, email, telepon, dan alamat itu menggunakan edit text yang sama atau isian yang biasa. Untuk pilihan paket digunakan drop down menu seperti berikut. Di sini menggunakan call medium 6 dengan nama pilihan paket, dan di dalamnya terdapat text select yang diberi ID from package dengan type package, name package, beserta class form control. Di dalamnya kita masukkan menu dari drop down, yaitu dengan value 1 berarti berisi teks paket 1, value 2 berisi paket 2, value 3 berisi paket 3, dan seterusnya sampai menu paket yang terakhir, yaitu paket 13 dengan value 13. Kemudian untuk selanjutnya terdapat form keterangan, yaitu berisi tentang keterangan pemesanan seperti jumlah pemesanan, tanggal pemesanan, dan sebagainya. Untuk itu saya menggunakan isian text area. Di sini saya menggunakan class bernama form group dengan label atribut for form message dengan teks dari text area dengan ID form message. Kemudian untuk tombol submit, di sini saya menggunakan class button, button success, dan button send. Dengan button success berarti akan menampilkan warna hijau pada tombol pesan, dan button send untuk mengirimkan isian data dari formulir. Kemudian pada akhir dari form saya masukkan keterangan tambahan, yaitu berupa tanda bintang, di mana label dari form yang diberi tanda bintang harus diisi, sehingga isian data dari form tidak boleh ada yang kosong. Kemudian untuk pada bagian akhir dari file pesan.html terdapat footer, dan untuk tambahan untuk import script, karena dia menggunakan form, maka saya memasukkan script dengan source dari directory js /validator.js dan js/contact.js. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai profil website pada file profil.html. Pada halaman profil
berupa tampilan sebagai berikut. Di sini ada profil singkat perusahaan catering yang terbagi menjadi 2 kolom untuk teks dan gambar. Kemudian di bawahnya terdapat panel group berisi visi dan misi perusahaan. Seperti ini. Untuk kode bisa dilihat sebagai berikut. Pada bagian kontainer saya menggunakan grid content. Di sini terdapat row yang terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom small 6 dan kolom small 12. Pada kolom small 6 di sini terdapat kelas hidden medium, hidden small, dan hidden extra small. Di sini berarti pada kolom small 6 apabila ukuran layar itu pada medium, yaitu dengan ukuran medium, berarti ukuran desktop yaitu lebih dari sama dengan 992 pixel, maka konten akan disembunyikan. Kemudian untuk hidden small, berarti pada tablet dengan ukuran 768 pixel ke atas akan disembunyikan, dan pada extra small yaitu pada phone atau telepon HP genggam maka akan disembunyikan. Di sini terdapat heading 2 tentang kami dan paragraf yaitu profil singkat dari perusahaan. Di dalamnya terdapat gambar yaitu dengan ID thumbnail dengan class call small 6. Di sini juga menggunakan class hidden medium, hidden small, dan hidden extra small. Kemudian di dalamnya dari div thumbnail, di sini terdapat 4 tag image dengan class image thumbnail, yaitu untuk menampilkan thumbnail seperti ini, ukuran yang 4 terbagi rata, dengan source dari directory image dengan nama sec1.jpg sampai sec4.jpg. Kemudian selanjutnya terdapat kolom small 12 dengan hidden large. Jadi di sini akan disembunyikan pada layar dengan ukuran desktop di atas 1200 pixel. Di sini sama, yaitu tentang kami, dengan paragrafnya juga berisi profil perusahaan. Bedanya dengan kolom small 6 yaitu di sini akan disembunyikan apabila layar mendekati ukuran tablet. Jadi seperti gambar akan dihilangkan supaya agar mudah dibaca. Seperti ini gambar akan hilang pada ukuran layar seperti tabel dan HP. Nah, untuk ketika layar sudah mencapai ukuran tablet atau medium, maka konten tentang kami di sini akan ditampilkan, yaitu pada berkisar dengan ukuran layar pada titik seperti ini. Di sini akan ditampilkan konten pada call small 12. Kemudian pada bagian visi misi, di sini saya menggunakan row dengan class call small 12. Kemudian di dalamnya terdapat div class dengan panel group dan ID accordion. Di sini untuk menampilkan panel group visi misi seperti ini.
Kemudian di dalamnya terdapat div lagi dengan class, panel, dan menggunakan panel secara default. Kemudian di dalamnya terdapat panel heading yang berisi heading path dengan class panel title. Di sini akan menampilkan judul dari atau title daripada panel. Di sini yaitu visi dan misi. Di dalam heading path terdapat tag link yaitu A atau anchor dengan href konten 1. Di sini juga terdapat data toggle yaitu collapse dan data parent accordion. Untuk konten 1 di sini berada di bagian div ini, yaitu panel collapse, collapse in dengan ID konten 1. Di dalamnya terdapat div dengan class panel body, yaitu merupakan isi daripada panel untuk panel title visi, yaitu ini. Kemudian untuk panel kedua digunakan panel heading dengan panel title yaitu misi dan berisi konten 2. Di sini konten 2 akan berisi seperti ini, yaitu dengan ID konten 2 dan panel body berisi tag paragraf. Kemudian pada bagian akhir terdapat footer dan script JavaScript. Oke, berikutnya saya akan bahas mengenai halaman galeri dari website dengan file gallery.html. Untuk tampilan halaman galeri seperti berikut. Terdapat jumbotron dengan galeri Planem Catering dan konten berisi gambar thumbnail yaitu sebanyak 6, dengan apabila diklik maka gambar akan ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar daripada thumbnail sebelumnya. Untuk itu kode yang dipakai adalah sebagai berikut. Di bagian kontainer terdapat grid content yaitu berisi gambar dari setiap galeri dengan div class row dan kolom menggunakan kolom small 12. Di dalamnya berisi tag anchor atau tag A yang di dalamnya berisi tag image. Di sini pada tag anchor terdapat atribut data toggle yaitu model. Ini untuk mengarah ke model window, saya akan bahas nanti. Kemudian href mengarah ke galeri 1. Kemudian kelasnya menggunakan kelas thumbnail. Untuk tag image, atribut source berasal dari directory image / nama filenya, nama file dari gambar yaitu galeri1.jpg dengan alternatif galeri 1. Begitu juga dengan gambar yang lain diganti pada nama filenya dari gambar tersebut berserta atribut bisa disesuaikan dengan model windownya. Untuk model window yaitu ditampilkan pada saat gambar diklik, itu menggunakan div dengan class model dan fade dengan ID galeri 1 dan selanjutnya untuk gambar yang lain. Di dalam div class model fade terdapat div class model dialog. Ini untuk menampilkan jendela model window seperti ini. Di dalamnya terdapat div class model header yaitu header dari model window dan model content yaitu isi dari model window.
Di dalam model header terdapat button dengan tab button dan class close. Ini akan menampilkan tombol close seperti ini, tombol silang, dan berisi atribut data dismiss dari model. Jadi ketika diklik maka data model window-nya akan hilang. Kemudian untuk pada model header terdapat heading 4 dengan class model title, yaitu title daripada model dan berisi teks dari model window yang bersangkutan. Misalnya untuk gambar galeri 1 maka akan ditampilkan galeri 1, untuk model window 2 maka dipakai galeri 2, dan seterusnya. Kemudian untuk pada model konten berisi tag image dengan source dari directory image pada file gambar yang sama dengan alternate galeri 1 dan class menggunakan image responsive. Di sini dengan image responsive maka gambar akan ditampilkan secara responsif pada berbagai ukuran layar. Begitu juga dengan gambar yang lain pada galeri 2, galeri 3 sampai galeri 6. Oke, selanjutnya saya akan bahas halaman terakhir dari website Palm Catering, yaitu halaman kontak. Di sini pada halaman kontak digunakan grid content dengan row sebanyak 2, dan pada row pertama atau baris pertama dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom alamat dan kolom kontak. Kemudian pada row kedua itu menggunakan 1 kolom, itu merupakan form, yaitu formulir kontak yang berisi nama depan, nama akhir, email, nomor telepon, dan isi pesan. Untuk kode seperti berikut. Di dalam kontainer menggunakan 2 row, yaitu untuk alamat kontak dan form kontak. Pada konten alamat dan kontak terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom small 6 dan kolom small 6 dengan ukuran yang sama, dan pada kolom pertama yaitu kolom alamat dengan heading 2 dan isinya menggunakan tag paragraf, yaitu berisi alamat dari perusahaan catering beserta kode pos. Dan untuk kolom kedua yaitu kolom kontak menggunakan tag paragraf P berisi nomor telepon dan email. Kemudian untuk form kontak yaitu pada row yang kedua itu memiliki 1 kolom, yaitu kolom small 12. Di dalamnya terdapat heading 2 untuk form kontak dengan style CSS-nya text align center, yaitu posisinya pada tengah, dan form ID-nya ini menggunakan contact form, atribut metodenya post, dan actionnya contact.php. Selanjutnya role-nya menggunakan form. Kemudian di dalamnya terdapat div class, messages, dan class controls. Di dalamnya berisi konten daripada form, yaitu pada row pertama terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom medium 6, kolom kedua juga sama, kolom medium 6. Ini untuk isian data berupa nama depan dan nama akhir. Ini label yang digunakan sama seperti halaman sebelumnya, yaitu pada halaman pesan atau pemesanan di file pesan.html. Di sini sama, yaitu memakai label for, terus menggunakan input, tag input, di dalam halaman kontak. Di sini
Dihilangkan menu seperti pilihan paket, dan pada bagian keterangan diubah namanya menjadi pesan seperti ini, yaitu menggunakan teks area tetap sama, dan button berisikan tulisan kirim pesan, yaitu menggunakan kelas button sukses untuk memberi warna hijau, dan button send. Pada bagian akhir kolom juga terdapat keterangan tambahan, yaitu yang label atau isian data yang diberi tanda bintang merupakan data yang dibutuhkan, sehingga data isian tersebut tidak boleh kosong. Kemudian di bagian akhir halaman HTML terdapat footer dan terdapat import script, yaitu dari directory JS dengan nama filenya validator.js dan contact.js. Ini akan berkaitan dengan form. Selanjutnya saya akan mereview secara keseluruhan dari website Film Catering. Di sini website Film Catering menggunakan navigasi secara default. Untuk pada bagian halaman home, yaitu halaman utama dari website, menggunakan Jumbotron sebagai heading. Kemudian konten pertamanya berisi profil singkat perusahaan. Di sini menggunakan grid content yang terbagi menjadi 2 kolom. Kemudian konten selanjutnya itu juga terbagi 2 kolom. Itu untuk konten kontak dari perusahaan catering beserta alamat pada Google Maps. Kemudian selanjutnya pada konten terakhir, yaitu menggunakan slider carousel untuk testimonial. Kemudian untuk halaman harga, di sini juga menggunakan Jumbotron dan kontennya menggunakan thumbnail sebanyak 13. Tergantung pada menu paket dari catering. Kemudian untuk halaman pemesanan, di sini saya menggunakan formulir pemesanan, yaitu isian datanya berupa nama depan akhir, email, nomor telepon, alamat, beserta pilihan paket drop down menu. Seperti ini, yaitu berisi pilihan paket yang ingin dipesan, beserta teks area keterangan, yaitu untuk mengisikan keterangan pemesanan seperti jumlah pemesanan, tanggal pemesanan, dan sebagainya. Di sini juga terdapat tombol pesan dan keterangan tambahan, di mana isian data tidak boleh kosong pada isian data yang mengandung asterisk. Kemudian untuk halaman profil, di sini terbagi menjadi 2 row. Pada row pertama atau baris pertama dari grid content terbagi menjadi 2 kolom, yaitu profil singkat dari perusahaan atau tentang perusahaan beserta gambar dari catering. Kemudian pada row kedua, di sini berupa visi misi perusahaan, yaitu menggunakan panel group. Dan untuk halaman galeri, di sini saya menggunakan thumbnail beserta model window, di mana ketika gambar diklik akan muncul model window yang berisi gambar dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian pada halaman terakhir, yaitu halaman kontak, di sini menggunakan 2 row,
pada row pertama menggunakan kolom yang terbagi menjadi dua, yaitu kolom alamat dan kontak. Kemudian untuk row kedua, yaitu menggunakan satu kolom, itu berisi form kontak yang berisi isian data nama depan, nama akhir, email, nomor telepon, dan isi pesan. Dan setiap halaman dari website akan terdapat fitur chat online, yaitu terdapat pada sebelah kiri atau sisi kiri dari browser. Seperti ini. Di sini merupakan fitur dari chat. Ya, sekian dari video tentang cara membuat website dengan tema catering menggunakan Bootstrap. Sekian dari saya, terima kasih.